Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita ucapkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua kalinya ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita telah menjalankan bulan puasa ini. Telah datang kepada kita bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah yang di dalamnya kita diwajibkan untuk puasa. Pada bulan ini pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan juga dibelenggu. Pada bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sahabat sekalian yang berbahagia, dengan kecanggihan teknologi saat ini, maka kita tidak heran banyak orang di antara kita berpuasa di satu tempat ke tempat yang lain. Lah, yang jadi pertanyaan kita, apakah puasa mengikuti daerah asal kita atau daerah yang kita tuju? Contohnya, kita berada di daerah Paciran, kita sahur di daerah Paciran. Terus kita bepergian ke Mekah, contohnya kita mau umroh. Apakah kita nanti berbuka puasa mengikuti waktu Paciran ataukah mengikuti waktu Arab Saudi? Sahabat sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita tahu, pengertian puasa adalah menahan tidak makan, tidak minum, dan tidak melaksanakan apapun yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau kita seandainya sahur kita di daerah Lamongan, terus kita berangkat umroh dan kita berada di Arab Saudi seandainya jam 12 malam, apakah kita berbuka puasa mengikuti waktu Paciran, waktu Indonesia atau waktu Arab Saudi? Maka jawabannya adalah kita mengikuti waktu Arab Saudi. Meskipun jarak antara Indonesia dan Arab Saudi waktunya berbeda 4 jam. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat sekalian. Dan permasalahan lain, sekarang banyak sekali orang-orang juga berpergian. Kalau zaman dulu orang bepergian itu sangat susah, sebab zaman dahulu tidak ada transportasi yang canggih seperti sekarang. Jadi orang zaman dahulu bepergian itu kadang jalan, ada yang pakai unta, memerlukan waktu berhari-hari. Lah, sekarang dengan kecanggihan teknologi, apakah kita masih diperbolehkan tidak melakukan puasa ketika bepergian? Dan apa syaratnya kita diperbolehkan tidak melakukan puasa ketika bepergian? Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita tahu, persyaratan daripada musafir boleh tidak menjalankan puasa itu ada beberapa syarat. Yang pertama, perjalanannya adalah lebih dari 16 farsah atau 83 kilo. Jadi kalau seandainya kita keluar rumah, keluar kampung sampai ke daerah tujuan lebih dari 80 kilo, 83 kilo, maka menurut kaul ini kita sudah diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Syarat yang kedua adalah perjalanannya adalah safarun mubah atau perjalanan yang diperbolehkan. Perjalanannya bukan untuk maksiat. Itu adalah syarat yang kedua. Jadi ada seseorang meskipun perjalanan jauh tapi niatnya tidak bagus, maka tidak diperbolehkan. Dan syarat yang ketiga adalah perjalanan tersebut dilakukan sebelum waktu subuh atau sebelum waktu imsak. Jadi sebelum waktu subuh sekalian harus sudah berada di luar daripada kampung atau desa kalian. Kalau seandainya
perjalanan kalian dilakukan setelah waktu subuh, menurut salah satu pendapat maka tidak diperbolehkan bagi kalian untuk tidak melaksanakan puasa. Tapi menurut salah satu pendapat Imam Muzani dalam kitab Sulam At-Taufiq menyebutkan ketika perjalanan itu lebih dari 83 kilo dan tidak untuk maksiat maka diperbolehkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dan barang siapa dari kalian yang sedang sakit atau sedang dalam bepergian, maka diperbolehkan untuk tidak puasa dan menggantikannya dengan hari-hari yang lain. Tapi ada kelanjutan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa antasumu khairul lakum. Tetapi jika kalian kuat, maka lakukanlah puasa itu. Jadi dalam hal ini meskipun kalian dalam perjalanan, seandainya kalian mampu untuk melakukan puasa, maka lakukanlah. Karena dalam agama Islam tidak ada sesuatu yang memberatkan. Sebagaimana pernah ketika zaman Rasulullah dulu, ada salah satu sahabat yang melakukan perjalanan dalam keadaan puasa. Karena dia tidak mau membatalkan puasa, akhirnya pingsanlah dia di perjalanan. Terus Rasulullah bersabda yang artinya bukan termasuk kebaikan kalau orang dalam bepergian berpuasa. Maksudnya ketika kalian tidak mampu untuk berpuasa, maka berbukalah, karena itu yang bagus. Tapi seandainya kalian mampu, maka lakukan puasa, itu adalah yang lebih bagus. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.